di kampus kurang bagus hari ini ya, jadi agak remote. Saya Bu Jamila ya. Hari ini saya melanjutkan tim dosen ya, bahwa konseling penggunaan khusus ya, terutama pada pasien pediatri, geriatri ya. Kemudian minggu depan ibu hamil dan menyusui ya. Kemudian minggu depannya lagi penggunaan obat penyakit degeneratif. Hari ini konseling pada pasien pediatri ya, saya awali dulu ya. Jadi bahwa seorang apoteker yang nantinya melakukan pelayanan ya di apotek atau instalasi farmasi ya, pelayanannya meliputi swamedikasi, pelayanan resep, sampai ke komunikasi informasi edukasi obat ya, sampai ke konseling pasien pediatri ya. Mengapa perlu kita sampaikan ya, karena ini adalah perlakuan pelayanan khusus ya, karena anak ya, karena anak itu berbeda dengan orang dewasa biasa yang komunikasi dia bisa diajak ngomong ya biasa, tetapi kalau anak ini kan spesial ya. Oke. Berapa tadi pesertanya, berapa lupa saya. Jumlahnya berapa Mas Muhammad Rinaldi? Mahasiswanya berapa Mas jumlahnya? Aku tadi nggak melirik ya. Sudah saya bantu dalam presenter ya. Sudah. Totalnya berapa Mas? 54. Halo. Di Adlink 65 Ibu. Oh iya 65 ya. Oke. 65 oke. Oh iya 65 ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya bantu di presentasi ya, sambil menunggu ini teman-teman. Saya lihat baru 45 ya, mungkin ibadah sholat ya, mungkin ada yang baru makan siang ya, karena mungkin dari pagi belum sarapan. Dari kuliah daring ini tadi Mas Muhammad Rivaldi ya, selamat bergabung Mas Basir Pratama. Oke, sambil menunggu teman akan saya mulai ya, karena saya roadshow ya dari pagi sampai nanti sore akan saya mulai. Siapa yang masih punya adik kecil baby nih ya? Siapa yang masih punya ini? Atau anak-anak ya, SD ataupun SD ya. Kalau SMP sih diajak omong sudah bisa ya. Oke. Komunikasi pada bayi ya. Bayi dianggap bayi itu 1 tahun ke bawah, usia 1 minggu ya. Misalnya apa nih Mas? Bayi telah mampu merespon cahaya. Pada usia 3 bulan itu melihat objek dengan jelas dalam jarak relatif jauh, dan pada usia 4 bulan itu sudah mulai bisa mengidentifikasi warna ya, ada warna merah, hijau, biru, itu belajar untuk membedakan, dan tahapan-tahapan yang lainnya. Bayi lebih menyukai rasa manis ya dibandingkan rasa asin ya, dapat menentukan bau susu ibu atau ASI pada indera perabaan. Kulit bayi cukup terang terhadap sentuhan, tekanan dan suhu ya. Oke, selamat datang bagi yang bergabung ya, sudah beranjak ke 51 ya. Mohon maaf yang baru bergabung, saya mulai ya, karena materi kita tidak hanya pediatri tetapi juga geriatri, yang nanti mungkin video conference yang sesi pertama itu nanti yang pediatri, dan mungkin akan berhenti atau selesai, yang nantinya akan saya sambung ke video conference yang kedua untuk menampilkan materi yang konseling pasien pada geriatri. Oke. Selamat bergabung ya partisipan ya, mahasiswa bergerak ke arah 51 sambil menunggu, karena jam-jam makan siang, sholat ya, ibadah, silahkan
sambil kita jalan ya, karena kalau hanya menunggu jumlah yang ada nanti video konferensinya waktunya habis ya. Oke, kemampuan bicara pada tahun pertama itu muncul ya 3 bentuk ya. Awalnya merengek, menangis ya, kemudian gerak-gerik ya, tangan, kaki ya, kepala ya, bayi yang normal ya. Oke, komunikasi ya, bagaimana sih cara berkomunikasi dengan bayi ya? Apa sih yang dilakukan, menggunakan apa ya, bisa menggunakan suara atau sentuhan, beleang, bisa ciuman atau gerakan ya. Pasti kalau ada gerakan pasti dia berusaha untuk melihat ya. Konseling pada anaknya, konseling untuk anak apa sih ya, itu proses pemberian bantuan ya pada anak yang ditujukan untuk membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya ya. Itu adalah konseling pada anak. Pelayanan pemberian bantuan konseling itu dilakukan ya, diharapkan akan memberikan dampak yang positif ya terhadap optimalisasi potensi anak. Ya, saya kira sangat jelas ya. Jadi di sini selaku konselor itu apoteker ya, bagaimana caranya dia misalnya ya saat berdesua medikasi ya, misalnya nih ibunya ngeluh makannya banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk ya. Kalau makannya udah banyak berarti kan tidak tujuan utamanya bukan penambah nafsu makan ya, tetapi akar masalahnya itu kenapa tidak ada pertumbuhan yang maksimal begitu kalau makannya banyak begitu ya. Ya mungkin cari akar masalah yang lainnya, misalnya ditanyakan apakah pemberian obat sapinya rutin ya. Nah itu. Oke, di mana bahwa branded obat itu untuk anak adalah pahit dan pasti agak susah untuk pemberiannya ya. Maka industri farmasi banyak yang bergerak di bidang produksi obat ya. Ini mengarahnya ke vitamin atau menambah nafsu makan atau daya tahan tubuh ya, yang divariasi dengan berbagai macam varian rasa, baik anggur, blueberry, strawberry, jeruk ya, itu salah satu untuk mengalihkan rasa pahit, menutup rasa pahit, mengubah brain anak bahwa obat adalah pahit ya. Dan kemudian dari bentuk sediaannya pun variasi ya, ada yang permen, ada yang UV, ada yang sirup, ada yang drop ya. Itu ya bisa dipilih sesuai dengan keinginan anak ya. Jadi misalnya mau pilih mana, mau pilih sirup atau mau pilih permen begitu ya. Jadi ada variannya. Oke. Jadi tujuan terapinya itu tercapai dengan dirayu dengan penawaran berbagai varian ya yang diminati ya. Pastinya anak itu suka yang manis ya, dalam bentuk permen kan pasti manis. Dalam memberikan konseling untuk anak berbeda metodenya ya dengan konseling yang ditujukan kepada remaja ataupun orang dewasa. Oh ya jelas ya. Jadi itu tadi ya. Kalau orang dewasa sakit pastinya dia sadar harus minum obat ya, entah itu obatnya pahit, entah itu tidak pahit, entah itu tablet, entah adanya serbuk ya. Pokoknya tujuannya tercapai. Tetapi kalau anak itu tidak sedemikian sama dengan orang dewasa yang yang targetnya itu sembuh gitu ya. Kalau anak itu dunianya itu mainan dan dia tidak mau yang pahit begitu ya. Padahal kan misalnya sakit kan harus tertangani pengobatannya dengan salah satunya cara mengkonsumsi obat, di mana obat itu harus sampai ke si anak ya dengan berbagai varian
cara pemilihan bentuk sediaan, rasa dan sebagainya ya. Saya kira apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami ya. Kekhasan atau keunikan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari penggunaan metode pendekatan konseling. Ya, jadi satu anak dengan yang lainnya itu kan berbeda. Dilihat dari jenis kelamin cowok dengan cewek juga berbeda, dari segi usia, dari segi latar belakang, dari segi kesukaan dan sebagainya. Oke, penguasaan metode yang ditunjang dengan pemahaman tentang dunia anak sesungguhnya akan mempermudah kerja konselor dan tujuan diadakannya konseling tersebut dapat tercapai. Memahami kebutuhan anak itu sangat diperlukan ya dalam membantu menyikapi perilaku emosional mereka ya. Jadi berontak nih mau minum obat dia nggak mau nih ya, tapi kan dengan adanya varian berbagai bentuk sediaan yang ada itu bisa dipilih ya, jadi mengurangi rasa emosi atau penolakan obatnya tadi ya, itu mungkin salah satunya ya. Kemudian anak-anak itu perlu merasa dihargai dan bangga terhadap dunia sendiri ya. Jadi misalnya disanjung gitu ya, itu pinternya, kemudian aduh cakep banget nih, waduh nanti kalau sembuh bisa lari-lari, bisa jalan-jalan dan sebagainya itu ya. Jadi ada intermezzo atau rayuan lah istilahnya ya. Karenanya hubungan anak dengan anak yang lainnya itu didasarkan pada apa? Keyakinan, perspektif ya, aturan, kemudian nilai keluarga, begitu itu adalah sangat berpengaruh dari keseharian si anak tersebut yang nantinya berkomunikasi konseling dengan pihak luar atau orang luar yang dikatakan istilahnya asing karena belum pernah berjumpa misalnya. Apa sih yang harus ada dalam proses konseling anak ya? Adanya kesinambungan antara persepsi konselor ya, di sini salah satunya adalah apoteker, dan dunia anak-anak ya. Jadi dunia anak itu kan dunia main ya. Jadi kalau berkomunikasi, berbicara itu ya seputar apa yang ada di benak atau pikiran si anak begitu ya. Dengan memahami tentang apa dan bagaimana dunia anak ya, hubungan harus eksklusif. Membangun dan menjaga hubungan ya baik dengan anak-anak untuk membentuk kepercayaan pada diri anak, pada konselor ya, pada apotekernya. Jadi ntar kalau minum sirup ini jadi perutnya nyaman, tidak mencret, tidak sakit perut dan sebagainya, itu ada pemahaman yang secara halus ya dengan bahasa anak yang bisa diterima ya. Bagaimana pembawaan pembicaraan untuk bisa diterima oleh si anak nih. Apa sih yang harus ada dalam proses konseling anak ya? Hubungan autentik, kemudian sikap jujur, terbuka, kemudian secara spontan dan alami. Hubungan yang dibangun adalah hubungan yang dilandasi dengan sikap pura-pura yang dapat menghambat jalannya proses konseling. Hubungan yang menimbulkan adanya rasa percaya diri pada anak. Kemudian ketika bekerjasama dengan anak-anak, konselor ya di sini adalah apoteker, bisa mengembangkan suasana yang aman untuk anak-anak dalam membagi apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Ya, oke. Oke, selamat datang ya, yang baru datang ya. Ini bergerak partisipannya 62, ada 62, tinggal beberapa orang, hanya kurang 3 orang atau hanya jumlahnya yang hadir sekian, saya kurang tahu ya. Intinya selamat bergabung yang baru masuk, baru bergabung, segera bisa mengikuti. Mohon maaf saya mulai karena waktunya terbatas untuk video conference. Hubungan non instruktif ya. Konselor atau selaku apoteker jangan menginterupsi dengan apa yang dikatakan dan dilakukan anak sehingga anak merasa terganggu ya. Jadi kalau
si anaknya itu ngomong itu dibiarkan saja dulu ya, jadi dibiarkan apa yang dikatakan kita dengar gitu ya, jangan disela atau diinterupsi ya. Buatlah suasana nyaman, aman dan apa ya, menyenangkan ya. Terlalu membingungkan anak ya bila menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak dalam satu waktu. Hal ini ya dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan curiga pada diri anak sehingga menimbulkan perasaan takut berbagi. Jadi awalnya itu mau ngomong tapi karena digelondong pertanyaan banyak sampai gelagapan mau dijawab yang mana dulu bingung, jadi malah ketakutan gitu ya, ketakutan nggak jadi ngomong gitu ya itu. Oke. Kalau dewasa kan mungkin lain ya. Hubungan yang bertujuan, setiap hal yang dilakukan oleh konselor atau apoteker hendaknya bertujuan dengan jelas ya. Harus disadari bahwa beberapa anak itu memerlukan waktu yang lama untuk bisa bekerja sama dengan konselor atau apoteker yang terkadang diiringi dengan perasaan cemas. Ya, itu adalah gambaran seorang anak ya, karena dari dulu terdoktrin bahwa kalau ada orang asing yang mengajak atau bagaimana jangan mau ya. Jadi itu memang kekhawatiran orang tua untuk memproteksi anak ya. Anak kecil itu kan mudah dipengaruhi, mudah diajak, kurang pola pikirnya tidak panjang dan belum bisa berpikir begitu ya. Doktrinnya itu akan membekas ya, akan teringat gitu ya. Oke, saya kira sangat jelas ya informasi atau penjelasan dari saya. Bermain merupakan sarana yang baik untuk mendekatkan diri pada anak-anak ya, karena dunianya adalah dunia bermain. Permainan yang dipilih sebaiknya mendukung proses pemecahan masalah yang dihadapinya ya, ini pasti ya kalau bisa ya, dan ada. Nah, sekarang faktor apa saja sih yang berpengaruh dalam pelaksanaan konseling untuk anak ya? Tadi di awal sudah disampaikan bahwa dalam berkonseling pun harus melihat-lihat dulu si anak itu usianya berapa. Apakah dia memang masih bayi di bawah 1 tahun, atau memang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun ya, balita, atau sudah beranjak ke sekolah berkelompok, PAUD ya, atau TK ya, itu usia akan berpengaruh ya. Perbedaan usia pada anak-anak akan mempengaruhi berbagai macam hal yang membantu proses pelaksanaan konseling ya, karena dunia mereka kan dunia bermain, tetapi dengan usia-usia yang berbeda pun daya tangkap atau komunikasinya itu akan berbeda ya. Oke, terutama ini kalau punya adik kecil ya, punya adik ya dengan usia bayi, anak-anak balita ya, itu bisa lebih jelas. Misalnya penerimaan ke persepsi anak ya masih sederhana ya, berpengaruh pada bahasa dan metode pendekatan. Kemudian apa sih alatnya atau media yang digunakan, gambar atau leaflet atau apa gitu ya. Nah, latar belakang kehidupan anak itu juga akan berpengaruh ya, orang tuanya, pekerjaannya, kebiasaannya, hubungannya ya. Kemudian gaya pengasuhan ya, gaya pengasuhan itu bervariasi dari satu anak dengan yang lainnya, berbeda ya. Hubungan kedekatan, pola komunikasi, pola kedisiplinan itu sangat berbeda. Dari pengasuhan itu ada yang diasuh oleh orang tuanya sendiri, ada oleh babysitter, ada oleh asisten rumah tangga atau tetangga atau saudara atau neneknya atau kakeknya ya, itu satu dengan yang lain itu sangat berbeda ya. Aturan, norma keluarga, kebiasaan, habituasi keluarga, status sosial ekonomi ya, ada yang menengah ke bawah, tengah, atau menengah ke atas, atau kaya, atau malah sultan ya. Itu karakter anak itu berbeda-beda. Di satu sisi orang yang tidak punya untuk mendapatkan keinginan mainan dan sebagainya itu tidak terturuti atau tertangani. Tetapi kalau sosial ekonominya itu tinggi, itu mau apapun ada dan bisa ya.
Itu akan berpengaruh ya. Budaya lingkungan, tingkat pendidikan, bakat, dan minat. Keterbukaan dan kerjasama dari orang tua dalam memberikan informasi merupakan hal penting untuk melihat perubahan perilaku kepada anak ya. Jadi misalnya badannya kurus ya, jadi orang tuanya memberikan misalnya sport emotion atau vitamin menambah nafsu makan ya. Itu disampaikan bahwa dengan minum ini akan jadi sehat ya, tidak sakit ya, gizinya terpenuhi ya dengan adanya ini tadi menambah nafsu makan misalnya seperti itu. Keterampilan apa sih yang harus dimiliki konselor selaku apoteker selama proses konseling berlangsung ya, adalah pendekatan menyatu dengan anak ya, mengamati perilaku anak selama konseling, mendengar secara aktif, menyadari berbagai isu untuk memfasilitasi perubahan. Ya, ini sangat jelas sekali ya, jadi harus bisa menanggapi, bisa istilahnya menyatu, bisa masuk di dunia anak ya. Menyelami apa yang diyakini anak, aktif memfasilitasi anak, memberi kesempatan anak untuk mengekspresikan apa yang dipikir dan dirasakan, kemudian mengakhiri dengan kesimpulan. Bagaimana sih peran bimbingan dan konseling selama ini? Pemberian bantuan penyelesaian masalah yaitu dengan konseling ya, konseling di sekolah ya, dengan bapak ibu guru yang berada di sekolah yang setiap hari berjumpa dengan bapak guru ya, dari pagi sampai siang misalnya. Selama ini banyak didominasi untuk anak sekolah dasar dan tingkat selanjutnya adalah remaja, SMP atau SMA. Di institusi prasekolah, para pendidik menyelesaikan masalah dengan berbagai macam cara melalui berbagai macam metode pembelajaran dan namun belum terstruktur. Dalam hal ini kemampuan pendidik ya prasekolah perlu ditingkatkan lebih lanjut sehingga memiliki keterampilan dalam melakukan konseling anak. Ya, kemampuan pendidikan prasekolah, jadi kelompok bermain, PAUD, yaitu dari usia dini itu sudah banyak yang memasukkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan, entah itu bermain atau apa ya, sesuai dengan usia. Itu akan membantu anak itu aktif dalam berkomunikasi ya, tidak pasif begitu. Ini adalah materi untuk pediatri ya. Nah, mungkin ada yang mau sharing? Ada yang mau bertanya atau sharing atau pengalamannya pelayanan di apotek yang dengan pasien pediatri atau bagaimana? Monggo silahkan Mbak Denata Intan ya. Monggo silahkan. Oke, terima kasih yang baru bergabung ya. Ini jumlah sudah 64 orang. Oke, sambil menunggu akan saya lanjutkan untuk apa? Untuk yang geriatri ya. Mungkin sebelum saya beranjak berubah ke geriatri, ada yang mau disampaikan pengalaman atau bagaimana sambil saya mempersiapkan? Belum ada, Bu. Oke, mungkin belum ada, akan saya share untuk yang geriatri.
Oke, makasih ya. Masih setia bergabung, masih stay ya 64 konseling pada geriatri ya. Oke, kenapa ini kita sampaikan? Karena ini adalah spesial ya, jadi cara konseling yang khusus ya, karena menanggapi orang lanjut usia, geriatri atau manula istilahnya ya. Dalam pelayanan itu ada berbagai masalah atau kendala ya di saat melayani pasien geriatri. Karena apa? Karena faktor usia. Faktor usia itu akan berpengaruh ya dengan kondisinya. Jadi misalnya kalau sudah tua pendengarannya itu berkurang, penglihatannya itu berkurang, kemudian daya ingat ya, kemudian dari pola hidupnya ya, pola makannya. Dari segi pendengaran, apa sih yang mempengaruhi ya? Kalau dipanggil nggak dengar ya, kalau dijelaskan tidak dengar ya, jadi minumnya 3 kali sehari 1 tablet pagi siang malam ya, dengarnya cuma malam aja. Jadi kalau dengarnya malam kan berarti diminum hanya 1 tablet. Nah, akhirnya pengaruhnya ke dosis ya, dosisnya tidak tercapai, maka komplain ke dokter kok nggak sembuh-sembuh misalnya seperti itu ya. Itu karena salah dari awalnya dulu ya, dari minum yang pertama sampai akhir ya tidak sesuai. Oke. Siapa yang masih punya kakek nenek yang masih alhamdulillah masih sehat ya? Oke, pastinya kalau masih punya itu kan tahu perbedaan atau kesehariannya, istilahnya seperti itu. Mbak Denata masih punya kakek nenek ya, mohon responnya ya, mohon responnya karena kita interaktif ya, mohon aktifannya, jangan pasif. Iya Bu, masih ya? Kalau nenek masih. Oh iya, apakah serumah atau berbeda rumah Mbak? Iya, satu rumah Bu. Oh, serumah ya, jadi Anda tahu kesehariannya ya, kesehariannya apakah mengkonsumsi obat saat ini atau dalam kondisi sehat? Oh ya, oke, tidak apa-apa. Enggak. Saya hanya interaktif saja. Oke, selanjutnya ya. Oke, dari konseling ini kita awali komunikasi. Komunikasi itu apa ya? Dan komunikasi yang baik bagaimana begitu ya. Komunikasi yang baik itu akan membantu dalam keterbatasan kapasitas ya, fungsional. Ya. Jadi dari alat atau tubuh ya, organ lansia itu kan sudah berbeda dengan saat masih muda atau dewasa ya, karena faktor usia. Kemudian karena segi sosial ya, dulunya bekerja kemudian sudah pensiun, itu kan berpengaruh pada salary, pada fee, pada aktivitas gitu ya. Kemudian faktor ekonomi ya, dari dulu kerja dengan mendapat gaji, sekarang hanya sekedar pensiun misalnya, itu kan berbeda. Kemudian perilaku emosi yang labil ya, yang labil pada pasien lanjut usia ya. Jadi sudah tidak stabil tapi labil, terkadang A, terkadang B misalnya seperti itu ya. Saya kira dengan pendahuluan saya dengan komunikasi yang baik itu bagaimana ya, karena apa, mengapa itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya.
Makanya saya tanya siapa yang masih punya nenek kakek yang masih ada itu kan tahu, dan apalagi satu rumah itu kesehariannya itu tahu ya. Jadi sudah pelupa, pendengarannya berkurang ya, begitu ya, itu adalah secara alami ya karena faktor usia. Nah, apa sih komunikasi yang efektif ya? Komunikasi efektif itu dapat mengikut sertakan partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan sehingga membantu proses mengingat, berpengaruh terhadap ketaatan ya. Jadi kalau dia tidak pelupa, dia ingat tadi sudah minum atau belum. Kalau belum segera diminum, kalau sudah ya tidak didobel lagi. Ya, itu akan berpengaruh pada apa, keberhasilan dalam pengobatan ya. Jadi kalau minumnya harusnya 3 kali 1, tapi dia ingatnya hanya cuma sekali. Ya, itu akan berpengaruh dalam dosis yang akan mempengaruhi apa, maksimal tidaknya proses pengobatan. Dan kepuasan tetap berpengaruh terhadap emosional bahkan fisik pasien lanjut usia. Faktor yang mempengaruhi komunikasi pada pasien lanjut usia, komunikasi pada lanjut usia dapat menjadi sulit akibat dari gangguan sensori yang terkait usia dan penurunan memori. Keluarga maupun medis kadang melupakan atau tidak memperhatikan berbagai hambatan yang ada untuk tercapainya komunikasi yang efektif pada pasien lanjut usia sehingga memunculkan interpretasi yang keliru. Nah, ini ya. Jadi keluarga maupun medis kadang melupakan atau tidak memperhatikan berbagai hambatan. Ya, ini jadi perlu hambatannya apa, akar masalahnya apa, gitu ya. Karena kesemuanya itu adalah tujuannya sama untuk apa ya, tercapainya tujuan terapi yang maksimal. Pasien lanjut usia sering hadir dengan masalah dan yang kompleks ya. Jadi dia tekanan darahnya juga tinggi, asam uratnya tinggi, kemudian kena rematik, kemudian migrain ya. Jadi berbagai keluhan utama ya, jadi butuh waktu yang lama. Tidak hanya misalnya demam, sudah tidak ya, karena mungkin keluhannya banyak. Pasien lanjut usia umumnya lebih sedikit bertanya ya, jadi posisinya itu pasif dan menunggu ditanya sesuai kewenangan dokter atau apoteker. Action ya, jadi ini adalah diskriminasi ya, pengasingan atau penyisihan orang-orang usia lanjut ya, itu kan terpinggirkan istilahnya dibandingkan dengan orang-orang muda, orang yang dewasa yang masih produktif, masih bekerja, masih aktif ya. Itu sebetulnya mungkin tidak, tapi karena merasa begitu ya, lazim dijumpai pada perawatan kesehatan dan secara tidak sengaja berperan terhadap buruknya komunikasi dengan pasien lanjut usia karena merasa pasien yang tua begitu. Teknik umum untuk berkomunikasi dengan pasien lanjut usia yaitu kita harus menunjukkan rasa hormat, rasa keprihatinan akan sakit yang diderita, kemudian memastikan bahwa pasien dengar dan dipahami, kemudian menghindari action, ya, action, ya. Jadi tidak mendiskreditkan, jadi dianggap sama, ya, mengenai kultur dan budaya. Menunjukkan hormat dan kepribadian itu yang bagaimana dasarnya pada rasa hormat kepada pasien dan memahami serta mengapresiasi setiap pasien sebagai sosok manusia yang unik. Rasa hormat itu ditunjukkan dengan bagaimana, dengan sapaan formal, selamat pagi, selamat siang, atau bagaimana kabarnya. Pandangan mata menunjukkan apresiasi, sentuhan lembut di tangan, lengan dan pundak menunjukkan rasa turut prihatin dan perhatian. Nah, ini tidak usah saya jelaskan, pasti sudah paham semua ya. Mempertahankan langkah yang tidak tergesa-gesa dan mendengarkan adalah kunci komunikasi efektif antara pasien lansia dan apoteker ya. Jadi pelan-pelan tapi pasti, tidak buru-buru,
tetapi jelas diterima dan sebagainya ya. Saya kira sangat jelas sekali membiarkan pasien lanjut usia ini berbicara beberapa menit tentang masalahnya tanpa interupsi akan memberikan lebih banyak informasi. Jadi kita biarkan saja apa yang disampaikan tanpa menyela atau tanpa interupsi apapun ya sampai semua sudah tersampaikan. Berbicara secara pelan, kemudian jelas, tepat tanpa berteriak, dan menggunakan bahasa atau kalimat yang singkat dan sederhana, karena pasien lanjut usia umumnya lebih sedikit bertanya dan menunggu ditanya. Untuk menghindari action, kenali pasien lanjut usia sebagai satu figur dengan riwayat dan penyelesaiannya yang jelas. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk menemui setiap pasien lanjut usia sebagai individu yang unik dengan pengalaman seumur hidup yang berharga, bukan orang tua yang tidak produktif dan lemah. Ya. Jadi ini tadi intinya ya, intinya menghindari action. Jadi menganggap biasa dan sama dengan yang lain. Mengenal kultur dan budaya yang bagaimana ini, yaitu mengenal latar belakang kultur dan budaya pasien akan mempengaruhi persepsi pasien terhadap baik dan berkualitasnya pelayanan kesehatan, pelayanan obat yang diberikan oleh apoteker. Oke, sangat jelas ya. Strategi umum tambahan untuk memperbaiki komunikasi pada lansia, yaitu pelajari data sebelum perjanjian untuk bertemu, untuk berkonsultasi atau berkonseling, ya, karena pasien lanjut usia pasti memiliki berbagai masalah kesehatan yang kompleks. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, terkadang itu mengidap asam urat yang tinggi, tekanan darah tinggi, komplikasi, dan keluhan-keluhan yang lainnya. Meminta pasien menceritakan keluhannya hanya sekali ya, yaitu tidak bercerita dulu kepada orang lain ya, untuk meminimalkan frustasi dan kelelahan. Kemudian menghindari istilah-istilah medis, menyederhanakan dan menuliskan instruksi, ya, misalnya di etiket berapa cara minumnya, berapa kali ya. Jadi ini jangan menggunakan istilah medis, tetapi menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Menggunakan diagram, model atau gambar atau leaflet ya atau brosur ya untuk membantu. Kemudian menjadwalkan atau melayani pasien untuk usia yang terlebih dahulu ya. Jadi kalau antrian banyak yang ada beberapa yang lansia itu kita dahulukan dulu. Hambatan komunikasi pada lansia ya, pasien dengan defisit sensorik ya, nanti kita bahas satu-satu. Pasien dengan demensia, pasien yang ditemani oleh orang ketiga ya, orang ketiga di sini itu adalah pendamping yang membantu mendampingi di saat kontrol ke dokter, di saat pendaftaran, kontrol, kemudian mengambil obat di instalasi farmasi atau di apotek ya. Jadi pendamping ini sangat membantu sekali dalam berkomunikasi dengan dokter, berkomunikasi dengan apoteker, instalasi farmasi, dalam pengobatan, dalam aturan pakai, cara pakai, penggunaan obat dan sebagainya.
Oke, terima kasih ya. Baru 56 yang bergabung ya, kita tunggu ya. Saya lanjutkan hambatan komunikasi pada lansia ya. Tadi pasien dengan defisit sensorik, pasien dengan demensia, dan pasien yang ditemani oleh orang ketiga atau pendamping. Pasien dengan defisit sensorik pendengaran ya 16-24% individu berusaha lebih dari 65 tahun mengalami pengurangan pendengaran yang mempengaruhi komunikasi. Sedangkan pasien yang berusia di atas 80 tahun, jumlah gangguan sensorik akan meningkat menjadi lebih dari 60%. Penurunan fungsi pendengaran yang dikenal sebagai presbyakutis. Berhubungan dengan suara berfrekuensi tinggi, suara berfrekuensi tinggi adalah suara konsonan yang berdampak pada pemahaman pasien di awal dan di akhir kata. Ya, misalnya nih, ya, Mbak, obat ini diminum sehari 3 kali, pagi 1, siang 1, dan malam 1 saja ya. Nah, tetapi karena pasien lansia, pendengarannya berkurang, itu yang didengar tuh cuma yang di belakangnya aja. Mbak, obatnya ini diminum malam 1 saja ya. Karena dengarnya cuma malam 1 ya. Akhirnya kan yang pagi sama siang tidak diminum ya. Padahal aturannya, dosisnya harus minum sehari 3 kali karena error di pendengaran menjadi dosisnya kurang dan tujuan pengobatannya tidak tercapai. Kebanyakan pasien lansia itu mengalami penyakit mata, penurunan ketajaman penglihatan, misalnya kena katarak, degenerasi makular, glaukoma, komplikasi okuler pada diabetes mellitus, ya. Lebih dari 155 orang tua berusia lebih dari 70 tahun melaporkan penglihatannya yang buruk dan 22% lagi melaporkan penglihatannya hanya cukup untuk jarak tertentu. Pendekatan berkomunikasi pada gangguan sensorik pendengaran ya. Tataplah pasien sehingga pasien dapat membaca bibir dan Anda dapat menggunakan isyarat mata, kemudian meminimalkan kebisingan. Ya, saya kira jelas ya. Jadi kalau pendengarannya berkurang lah kita yang melebihkan actionnya ya. Jadi pasien tersebut dengan memperhatikan mimik kita, bibir kita, dan kita bantu dengan isyarat ya. Berbicara bagaimana perlahan, jelas ya dalam nada yang normal. Berteriak akan menghambat komunikasi, mengubah nada frekuensi tinggi, dan mempersulit pasien untuk memahami kata-kata apoteker. Ya, oke, terima kasih yang baru bergabung ya, sudah 60 mahasiswa. Ketika memberikan instruksi untuk medikasi, tes, atau pengobatan, itu hindari untuk bertanya kepada pasien, apakah dia mengerti. Orang dengan gangguan pendengaran mungkin akan menjawab ya, tapi iyanya itu ngambang ya, nggak jelas ya, karena tanpa menyadari bahwa mereka belum mendengar apapun atau salah memahami beberapa informasi. Pendekatan yang lebih baik untuk mengecek pemahaman pasien adalah dengan meminta pasien untuk mengulangi instruksi. Jadi di saat apoteker menyerahkan obat, kemudian menjelaskan bagaimana cara pemakaiannya, untuk mengetahui, untuk mengevaluasi apakah yang disampaikan itu tersampai dengan benar oleh si pasien itu, seorang apoteker meminta untuk mengulangi lagi apa yang telah diterima begitu ya. Perjanjian yang lebih awal umumnya lebih baik. Jika tersedia pengeras suara, khusus diketahui sangat memudahkan komunikasi dengan pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Ya, ini perlu sekali ini ya. Lingkungan apotek atau instalasi farmasi dapat diperbaiki dengan memperbanyak pencahayaan, menggunakan warna-warna kontras untuk membuat objek lebih jelas, misalnya rangkanya, atau pintunya, atau kursi
tempat pasien menunggu atau dan lain-lain. Setiap bahan yang tulisan harus dicetak paling tidak dengan huruf ukuran fontnya 14 ya di atas kertas berwarna. Pasien dengan lanjut usia biasanya meletakkan obatnya dalam satu wadah dan tergantung pada satu warna untuk mengenalinya. Banyak obat yang berwarna ada putih, ada biru muda, ada hijau muda yang akan terlihat berwarna abu-abu oleh mata yang telah menua. Warna merah, orange, kuning ya paling baik dilihat dan dapat dipilih sebagai warna pemilih. Pasien yang mengalami kesulitan memastikan dosis insulin dapat diinstruksikan untuk menera dosis pada dasar warna merah di atas meja. Kertas kontak berwarna merah dapat dibalutkan pada pegangan untuk berjalan, tongkat atau tabung mungkin untuk membantu pasien lanjut usia untuk mengambilnya. Pasien dengan demensia, ya demensia ini memiliki efek yang merugikan pada penerimaan dan ekspresi komunikasi pasien. Pasien mengalami kehilangan memori, daya ingat, ya kesulitan mengingat kejadian yang baru terjadi, memiliki rentang konsentrasi yang sangat singkat, sulit untuk tetap berada dalam satu topik tertentu. Nah ini sulit ini ya, kasusnya parah ini. Ada banyak tingkatan demensia yang memiliki berbagai kesulitan komunikasi. Pada stadium awal sering mengalami masalah untuk menemukan kata yang ingin disampaikan. Pada demensia parah, pasti dapat menggunakan bahasa medis yang tidak dapat dipahami atau bisa hanya berdiam diri. Hanya diingat ya bahwa pasien demensia kehilangan kemampuannya untuk berkomunikasi, bukan kehilangan kepandaiannya. Mereka adalah orang yang dewasa yang hidup produktif dan layak mendapatkan penghormatan. Pasien demensia juga sangat sensitif terhadap emosi orang lain. Pada umumnya pasien tersebut lebih merespon kepada bagaimana cara seseorang berbicara kepada mereka daripada apa yang sebetulnya dikatakan. Teknik tambahan berkomunikasi pada demensia, perkenalkan diri, mengobrol sejenak, ini akan membangkitkan memori dan kilas balik, serta mengurangi ketegangan. Isyarat tubuh yang sederhana akan dapat membantu. Pasien dengan orang ketiga atau caregiver atau pendamping ya, karakteristik utama kunjungan poliklinik ya atau apotek ya, pasien geriatrinya adalah adanya orang ketiga berupa anggota keluarga, tetangga, caregiver informal lainnya yang hadir sedikitnya pada sepertiga kunjungan geriatri. Caregiver atau pendamping memudahkan komunikasi antara apoteker dan pasien serta mempertinggi keterlibatan pasien dalam perawatan mereka sendiri. Pentingnya untuk memperlakukan pasien usia lanjut pun konteks atau sudut pandang caregiver atau pendampingnya agar didapatkan hasil terbaik bagi keduanya. Pendekatan berkomunikasi pada kunjungan pertama untuk privasi pasien paling baik untuk menemui izin kepada pasien untuk berbicara dengan caregiver atau pendamping sendirian. Pada kunjungan berikutnya, jika disetujui pasien caregiver dapat bergabung dengan pasien selama perjanjian. Maksudnya dibicarakanlah begitu ya. Ketika caregiver hadir, komunikasi menjadi interaksi tiga arah, maka duduknya dalam satu posisi berbentuk segitiga, lalu berikan pertanyaan kepada pasien dan kemudian meminta masukan dari caregiver atau pendamping. Penting bagi Anda untuk selalu mencoba melibatkan pasien sepenuhnya dalam semua keputusan. Caregiver terlibat sepenuhnya pada keadaan pasien sehingga penting untuk mewaspadai tanda fisik verbal dan non-verbal atau stres emosional caregiver. Ujian akan memberikan dorongan kepada pasien dan caregiver untuk hasil yang lebih baik bagi keduanya. Keuntungan membangun komunikasi terapeutik ya, diagnosa lebih akurat, instruksi dan saran dokter akan lebih mungkin untuk ditaati, meminimalisir kemungkinan melewatkan dosis dan menghentikan obat. Lebih memungkinkan untuk edukasi dalam manajemen mandiri, penurunan biaya tes diagnostik juga dihubungkan dengan komunikasi yang lebih baik.
Oke, untuk selanjutnya adalah tahapan dalam proses konseling. Itu ada tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Untuk yang pertama, tahap awal konseling itu membangun kepercayaan, menjalin hubungan kerjasama, mengenali karakter si pasien. Tahap tengah keterampilan itu kombinasi keterampilan awal dan memakai secara bergantian. Tujuannya apa? Untuk melihat kembali ke masalah keluhan si pasien, mempertahankan hubungan kerjasama, dan membuat kontrak atau janji kontrol atau konseling atau komunikasi. Strateginya mengkomunikasikan dengan caregiver atau pendampingnya, mencairkan pandangan klien, menstimulasi untuk mengatur kembali posisi. Nah, ini yang terakhir, tahap terakhir tujuannya untuk menentukan aktivitas, selanjutnya memindahkan proses belajar, menerangkan perubahan, mengakhiri hubungan konseling. Strateginya, goal setting, rencana tindakan, evaluasi, dan menutup. Nah, apa dari hasil apa yang telah kita sampaikan? Kesimpulannya bahwa teknik komunikasi, terutama dengan pasien yang geriatri, konseling yang baik akan memperbaiki outcome pasien lanjut usia, outcome perawatan kesehatan pada lansia, tidak hanya tergantung pada perawatan kebutuhan biomedis, tetapi juga tergantung pada hubungan perawatan yang diciptakan melalui komunikasi yang efektif. Ini adalah resum atau kesimpulan yang telah disampaikan di atas. Oke, terima kasih masih stay mengikuti. Monggo silakan bagi yang mau sharing atau menyampaikan pengalaman yang mungkin pernah di apotek atau di puskesmas atau mungkin tidak di pelayanan tetapi membantu neneknya atau kakeknya dalam hal proses tahap pengobatan atau bagaimana, monggo silahkan. Bu, saya izin bertanya. Oke, silahkan. Gini Bu, kan ini saya kan punya nenek ya Bu ya. Beliau itu DM. Nah, kemudian itu kan obatnya kan banyak Bu. Terus kan harus diminumnya itu setiap hari kan itu. Nah, kemudian suatu saat itu beliau hipoglikemi gitu Bu. Terus gara-gara itu beliau itu jadi nggak taat lagi minum obat, soalnya beliau mikirnya minum obat kok malah jadi lebih sakit gitu mikirnya. Itu caranya biar mengembalikan ketaatannya beliau itu gimana ya Bu? Kan karena itu Bu ya, khawatir juga Bu kalau misalnya terus-terusan nggak taat gitu minum obatnya. Makasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Farika Rahma Udina. Ya, oke. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi ini adalah permasalahan klasik Mbak. Tidak hanya nenek Anda saja, tetapi banyak di luar sana yang kebanyakan seperti itu ya. Jadi kalau menurut pendapat saya itu perlu didampingi itu, jadi disiap-siapin Mbak. Jadi ya memang keluarga harus peduli ya, jadi harus menjadi caregiver, pendamping yang setia, yang standby setiap harinya itu bisa dampingi. Misalnya ada keperluan pun juga minta tolong ke saudara yang lain yang bisa membantu mendampingi ya. Jadi ngalai pagi itu disiapkan, siang disiapkan, sore disiapkan, dan memastikan bahwa saudara atau cucu atau anaknya itu betul-betul memastikan bahwa obat tersebut diminum begitu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, minum obat itu kok malah enggak sembuh-sembuh atau bagaimana tadi ya. Nah, kalau itu saya kurang begitu bisa pastikan menjawab, karena
tidak tahu apa yang diminum dan kasusnya apa saya kurang tahu ya. Pada prinsipnya bahwa dokter itu meresepkan seorang pasien itu pastinya berdasarkan hasil lab atau hasil apa ya. Jadi misalnya pengukuran tekanan darah tinggi, pengukuran kadar gula darah, pengukuran kadar asam urat ya. Jadi dengan hasil laboratorium itu akan mendapatkan kesimpulan dokter dari hal persepan. Nah, jadi secara psikis itu namanya berobat, minum obat itu harus percaya dulu. Nah, dengan minum obat ini aku pengen sembuh dan Bismillah bisa sembuh begitu ya itu. Jadi kalau menganggap itu tadi minum malah nggak sembuh begitu, itu akan berpengaruh ya, akan berpengaruh dengan malas minum. Nah, kalau malas minum ujung-ujungnya dosis tidak tercapai, tujuan pengobatannya tidak tercapai. Ya. Jadi itu perlu pendekatan, masukan, informasi, pendampingan. Ya. Begitu Mbak Farika, mungkin dari saya sekedar apa ya istilahnya, bukan jawaban ya, pendapat. Menurut saya itu dikembalikan ke pihak keluarga ya. Mungkin itu Mbak yang saya sampaikan untuk menanggapi apa yang telah terjadi. Monggo silahkan yang lainnya mungkin ada pengalaman atau Baik Bu, terima kasih. entah itu di pelayanan atau keluarga sendiri. Ya oke, terima kasih Mbak Farisa. Monggo yang lain.